Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Anak-anakku semuanya yang saya sayangi, dimanapun berada, yang dapat bergabung secara online, ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perlu saya sampaikan bahwa insya Allah pada hari Senin tanggal 31 Januari, ya, kita akan memasuki kuliah ya semester antara, ya, yang insya Allah akan berlangsung selama 15 hari, tepatnya pada hari Senin tanggal 31 sampai tanggal 15 Februari, dan insya Allah ya ujian akan berlangsung pada tanggal 16 ya Februari. Ya, kami berharap kepada anak-anakku semuanya pada semester antara ini ada 4 mata kuliah yang dikuliahkan, ya. Yang pertama adalah tahsinul Quran. Lah, perlu saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya, ya, bahwa belajar membaca, memahami Al-Quran itu adalah kewajiban dari Sang Pencipta, Allah Rabbul Alamin, yang memiliki kita, ya, yang menjaga, yang memberikan fasilitas hidup kepada kita. Jadi bukan kewajiban dari UAD. Ini yang perlu kita pahami bersama. Lalu kalau begitu bagaimana posisi UAD, ya? Ya, UAD membantu para mahasiswanya untuk dapat melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus menjadi mindset berpikir kita. Bersyukurlah kita bersama-sama di UAD. Saya tidak bisa bayangkan kalau anak-anakku semuanya umpamanya belajar di luar Universitas Ahmad Dahlan, ya, apakah ada perhatian sampai sejauh ini? Saya tidak tahu, tapi kita bersyukur, ya. Anak-anakku semuanya jadi mahasiswa UAD, ya, semua urusan kewajibannya dengan Allah itu, ya, wabil khusus tentang agama itu dilaksanakan oleh UAD supaya anak-anakku semuanya itu terlepas, ya, dari kewajiban, dalam arti dapat melaksanakan kewajiban itu dengan baik. Nah, kalau demikian mindset berpikir kita sadari bahwa belajar membaca Al-Quran, ya, paham Al-Quran bacaannya dengan baik, ya, itu suatu kewajiban. Maka, ya, konsekuensi logisnya kapanpun dimanapun kita berada, kita dituntut oleh rasa kewajiban itu, sehingga tanpa dorongan dari manapun, dorongan itu harus muncul dari dalam. Kita akan tetap tergerak untuk belajar kapanpun dimanapun kita berada, entah kita di kampus, entah kita di tempat kos, atau mungkin di tempat lain. Nah, ini harapan kami kepada anak-anakku semuanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, mata kuliah kemuhammadiyahan secara khusus diberikan pada semester antara ini. Ya, pertanyaannya, mengapa anak-anakku semuanya diberikan mata kuliah kemuhammadiyahan? Yang pertama, ya, anak-anakku sebagai mahasiswa UAD. Yang kedua, harus dipahami bahwa UAD ini adalah milik Perserikatan Muhammadiyah. Itu alasan yang pertama. Lalu yang kedua, ya, sebagai, ya, orang yang mengabdi atau belajar katakan di milik Muhammadiyah, ya harus paham Muhammadiyah, ya.
paham Muhammadiyah secara benar, karena masih ada mungkin sebagian kecil dari masyarakat kita memahami Muhammadiyah itu secara tidak pas, bahkan mungkin dari cerita ke cerita. Nah, bersyukurlah ya di UAD diberikan tentang kemuhammadiyahan, baik Muhammadiyah secara ideologis maupun secara organisatoris dan juga secara historis. Ya, bagaimana berdirinya Muhammadiyah? Muhammadiyah ini adalah salah satu organisasi yang sangat besar di tanah air, yang keberadaannya mendahului, artinya merdekanya negara kita. 33 tahun sebelum negara kita merdeka, Muhammadiyah sudah berdiri. Nah, oleh karena itu jelas dalam benak kita mesti banyak peran dan kontribusinya terhadap pembangunan negara kita. Nah, oleh karena itu kita harus memahami Muhammadiyah itu secara akademik. Artinya apa? Kita pelajari Muhammadiyah itu secara benar, dengan metode yang benar, ya, dengan dasar yang benar, sehingga kita mendapatkan pemahaman tentang Muhammadiyah itu secara benar pula, baik dalam aspek ideologinya, sekali lagi dalam aspek keorganisasiannya, ya, dalam aspek historisnya. Ya, kalau ini kita pahami dengan baik, lalu pertanyaannya, setelah itu apa tugas kita? Ya, pertama, ya, saya yakin anak-anakku semuanya tidak semuanya berlatar belakang ya organisasi Muhammadiyah. Kita mengharapkan menjadi Muhammadiyin, ya, orang Muhammadiyah yang betul-betul menjalankan ya Islam ya dengan baik, ya, secara luas, komprehensif, dengan tulus ikhlas. Karena kemuhammadiyahan ini mengajak, dalam kemuhammadiyahan ini diberikan tentang apa itu Islam, apa itu syariat Islam, berapa macam pokok-pokok ajaran Islam yang harus kita dramatisir dalam kehidupan kita, yang harus kita laksanakan, itu diberikan secara benar dengan metode yang benar pula, saya katakan tadi. Nah, oleh karena itu ya secara sederhana sajalah saya katakan bahwa Muhammadiyah secara bahasa sederhana tapi maknanya luas. Oh, Muhammadiyah ya adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau menjadi muslim yang baik, muslim yang benar, maka mutlak kita harus mengikuti cara Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berislam. Jadi kalau kita mau berislam dengan baik, ikutilah cara Nabi Muhammad. Nah, itulah harapan kita, menjadi Muhammadiyin. Walaupun mungkin tidak menjadi Muhammadiyah secara organisatoris, paling tidak menjadi Muhammadiyah secara ideologis, ya, perilaku keislaman kita sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasul. Syukur menjadi Muhammadiyah secara ideologis dan organisatoris, menjadi penggerak Muhammadiyah kapanpun dimanapun berada. Nah, paling tidak target kita apa setelah memahami Muhammadiyah secara luas, komprehensif, benar, dengan cara yang benar, kita bisa menjadi informan, kita bisa menjadi seorang ya pemberi informasi yang benar tentang Muhammadiyah. Karena bagaimanapun kita insya Allah menjadi sumber rujukan di tengah masyarakat. Akan ditanya, hei, kamu ini kan alumni yang universitas milik Muhammadiyah. Muhammadiyah itu apa? Nah, gitu. Oleh karena itu kita harapkan anak-anakku semuanya bisa menjadi sumber informasi tentang apa? Tentang Muhammadiyah secara benar, sehingga terhindar masyarakat ya dari pemahaman yang salah terhadap Muhammadiyah. Dengan demikian berarti anak-anakku sudah menjadi seorang penyeru ya tentang Muhammadiyah secara benar. Nah, ini harapan kita semua. Saya pikir ya itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan ya mata kuliah kemuhammadiyahan. Lalu yang ketiga, ada mata kuliah fikih, ibadah dan munakahat.
Nah, kita berbicara tentang ibadah, maka kita kembali kepada apa? Memahami apa yang kita pahami, falsafah hidup kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ditanya apa hakikat atau falsafah hidup manusia menurut sang pencipta manusia, jangan menurut yang lain. Kalau kita bicara tentang hakikat hidup manusia, tanya kepada yang menciptakan hidup manusia. Yang menciptakan manusia itu sendiri, bukan kepada manusia. Maka Allah menjawab, oh aku ciptakan hidupmu hanya untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita hidup tidak beribadah kepada Allah, maka hakikat kita sebagai manusia akan hilang. Nah, disinilah letak pentingnya kita belajar tentang ibadah. Baik ibadah itu ibadah mahdoh atau ibadah khusus maupun ibadah ghairu mahdoh atau ibadah yang sifatnya umum. Jadi perkara ibadah ini perkara yang sangat spiritual, yang sangat sakral. Ibadah ini perkara yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu bukan wewenang manusia, tapi wewenang Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya melalui penjelasan dan praktik Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa diberikan ini? Agar kita bisa beribadah sesuai dengan kehendak yang memerintahkan. Yang memerintahkan kita hanya Allah. Maka kita harus beribadah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, yang dituntunkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu terkenal itu salah satu sektor gerakan Muhammadiyah itu adalah pemurni ibadah. Dalam konsep tajdid, yang dimaksud dengan tajdid atau pemurnian itu adalah pemeliharaan matan ajaran Islam yang bersumber kepada Quran dan Sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pokok ajaran Islam adalah ibadah dan juga termasuk di dalamnya munakahat. Supaya kita sekali lagi setelah memahami tentang ibadah secara benar, kita dapat menjalankan ibadah secara benar tanpa dicampuri sedikit pun dengan berbagai bentuk kesyirikan. Nah, itu harapan kita, Lalu yang kedua ada munakahat di situ. Pertanyaannya, mengapa kita tambah fikih ibadah itu dengan fikih munakahat? Karena umumnya anak-anakku semuanya dalam mengalami masa muda, masa remaja, masa muda, yang sudah barang tentu mau tidak mau, secara alamiah kita akan memasuki kehidupan berumah tangga. Kata orang, memang sejak kita ada proses hidup kita ini metu, katanya orang Jawa itu. Metu itu keluar dari perut ibu kita. Setelah metu lalu manten. Nah, gitu. Biasanya begitu perjalanan hidup kita. Metu, manten, mati lagi. Nah, jadi begitu. Jadi metu, manten, mati. Nah, oleh karena itu bagaimana kita mengadakan hubungan wabil khusus dengan lawan jenis kita, dengan calon-calon istri kita itu, kalau saya katakan calon-calon kok banyak, boleh saja kita memilih, kan? Karena di dalam Islam itu menikah itu satu proses seleksi manusia, supaya apa? Supaya kita jangan sembarang memilih, karena istri maupun suami itu akan menjadi pilar rumah tangga kita, yang sangat menentukan nanti kehidupan rumah tangga kita itu baik atau tidak, hasanah di dunia
sampai hasanah di akhirat atau tidak, tergantung dua pilar itu. Ya adalah calon suami dan juga calon istri. Makanya di dalam pandangan Islam sekali lagi menikah itu adalah suatu proses seleksi manusia, proses yang sangat sakral ya, bukan saklar tapi sakral gitu ya, yang sangat ya suci, harus diproses dengan cara yang suci. Supaya apa? Supaya proses ya perkembangan manusia itu berada dalam suatu proses yang suci pula. Ya kan begitu di dalam Al-Quran, minas sulbi wat taraib, dari air subi laki-laki dan opum kaum Hawa menyatu. Dalam proses penyatuan ini maka harus disatukan berdasarkan satu proses yang sakral, yang suci dengan akad nikah, supaya kita berbeda dengan makhluk yang lain. Ya, kata orang Jawa berbeda dengan pitik, ya kan? Kalau pitik itu ketemu lawan jenisnya kapanpun dimanapun jadi. Kalau manusia seperti itu maka manusia akan lebih rendah dari hewan sekalipun. Nah, oleh karena itu diberikan tentang ya munakahat. Sekaligus mungkin secara selintas nanti juga akan diberikan sinyal-sinyal tentang pendidikan pranikah ya, sehingga kita memasuki mahligai rumah tangga itu sudah penuh dengan segala persiapannya, sehingga memungkinkan kita untuk bisa ya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi sebelum kita masuk dalam mahligai rumah tangga yang suci, kita proses secara suci. Ya, saya yakin dengan proses yang suci kita akan bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya pikir ini sekaligus ya kepentingan khusus bagi anak-anakku mahasiswa ya. Baik, saya pikir itu yang ketiga. Lalu yang keempat, diberikan juga di semester antara ini ilmu dakwah. Suatu ilmu yang mengajarkan kita untuk memahami ya bagaimana ya dakwah itu dipahami, bagaimana dakwah itu bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, pertanyaannya, apakah kita harus berdakwah? Yaitu kewajiban. Jadi berdakwah itu bukan hanya kewajiban ustadz, ya, bukan hanya kewajiban kiai, bukan hanya kewajiban buya, bukan hanya kewajiban tuan guru istilahnya kalau di Nusa Tenggara Barat itu, tapi kewajiban setiap insan muslim dan muslimah. Nah, untuk dapat melaksanakan kewajiban sekali lagi ya, UAD memperhatikan anak-anakku semuanya. Agar dapat menjalankan kewajiban itu maka diberikan ilmunya. Ya. Ingat, diberikan ilmunya. Ya. Dakwah itu tidak boleh berhenti. Ya, makanya kita kenal ya Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Muhammadiyah tidak boleh egois ya. Ya harus memberitahu seluruh orang Islam malah kapanpun dimanapun berada, harus memberitahu bagaimana ya dakwah itu yang sebenarnya, lalu bagaimana pelaksanaannya sesuai dengan Quran dan sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam dakwah ini nanti salah satu approach metodologinya ada praktik sebenarnya. Tapi bagaimana nanti praktik yang diberikan oleh para dosen-dosen ya sesuai dengan karena kita memang dalam situasi ya COVID ya 19 sudah barang tentu ya betapapun ya gencarnya ya dahsyatnya COVID-19, kegiatan perkuliahan, kegiatan pengajaran ya pendidikan tentang dakwah tidak boleh berhenti. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan ya dari LPSI kepada seluruh anak-anakku semuanya mahasiswa UAD dapat mengikuti ya mata kuliah ilmu dakwah ini dengan tulus ikhlas, karena ini satu kebutuhan. Ibarat makan itu kebutuhan. Kalau kita tidak makan kita akan mati. Ya, kita kira begitulah. Ya, jadi dakwah ini juga satu kebutuhan. Mulai dari mana? Dari diri kita.
mengajak orang untuk memahami dan mengamalkan Islam. Ya, mulai dari mana? Dari diri kita. Yang kedua, dari keluarga kita, dari istri kita, dari suami kita. Oleh karena itu di dalam Islam, ya, suami istri itu punya kewajiban berdakwah, beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Seorang istri kepada suaminya, seorang suami kepada istri, dan kedua orang tua kepada anak-anak dan keluarganya. Nah, ini kewajiban yang tidak bisa kita abaikan. Nah, oleh karena itu sekali lagi Muhammadiyah memfasilitasi, ya, UAD memberikan, ya, ilmunya supaya kita bisa eksis, ya, sebagai mubaligh maupun mubaligat. Nah, saya pikir ini penekanannya di sini, ya. Sekali lagi kepada anak-anakku semua dimanapun berada, 4 mata kuliah ini tidak bisa dipisahkan. 4 mata kuliah ini sangat mulia. 4 mata kuliah ini adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita pahami, yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya pikir itu harapan dari LPSI secara khusus dan Universitas Ahmad Dahlan. Dengan harapan semoga anak-anakku semuanya bisa mengikuti perkuliahan ini dengan tulus ikhlas dan penuh semangat sebagai satu medan jihad di jalan Allah. Kenapa saya katakan medan jihad? Karena Nabi telah bersabda, "Man kharaja li talabil ilmi fahuwa al-jihadu fi sabilillah hatta yarji." Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia sedang berjihad di jalan Allah sampai dia kembali ke kampung halamannya. Ingat, nilai jihad itu luar biasa, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu konsisten dalam jihad, maka harkat kemuliaannya akan tetap terjaga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak mau terjaga kemuliaannya, kecuali mungkin orang gila, orang yang sudah rusak akal pikirannya. Selama orang itu bisa berpikir, maka jihad itu adalah satu proses, ya, satu jalan yang harus ditempuh. Jihad dalam makna yang sangat luas. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan kepada anak-anakku mahasiswa UAD, dimanapun berada. Mari kita ikhlaskan niat kita, kita bulatkan tekad kita untuk belajar bersama-sama antara mahasiswa dengan dosen, antara dosen dengan mahasiswa. Sekali lagi demikianlah yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fi sabilil haqq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.